Si Prof Mahfud ini orangnya jujur, tegas, nggak tersandra kiri kanan. Yang didukung nilai itu. Ketika nanti dia belok, kita yang ngajar duluan. Jokowi jadi jahat, lu ikut jadi jahat misalnya ya. Kalau Jokowinya baik sih oke baik gitu. Kalau tato Jokowinya tiba-tiba jadi otoriter, lu nanya politik apa lagi sama gua? Ini udah nih, tantangan aja nih, ayo. Aduh, Kita panggil apa yang dari episode kemarin apa soal Oke, sekarang gua ngobrol nih bareng sama Domsday. Gila. Ini Domsday ini legend ya, rapper dari Priok. Iya, salah satu legend dari Priok. Legenda itu kalau udah mati baru legenda. Ya, tapi kan tetep lah. Yo, berarti apa? Sebutannya apa nih? Anak Priok aja. Anak Priok aja. Senior sih, salah satu senior. Enggak anjing, senior tuh tua bangsat. Ya kan tetep, ya kan. Yang tua kan tahu. Gue banyak diajarin sama yang lu lebih tua siapa lu tahu kan. Itu senior. Ya gimana kesibukannya? Sibuk lah kita. Sibuknya apa aja nih? Terus. So sibuk lah, makanya dibilang so sibuk ya. Sibuk ya. Sibuk apa? Sibuk ngapain? Sibuk nggak ngapa-ngapain. Sibuk kan? Sibuk nggak ngapa-ngapain. Yang penting dibilang sibuk. Itu kan kesibukan juga kan. Ini sekarang apa? Untuk permusikan gimana? Oh, masih berita buruk sebenarnya kalau untuk permusikan. Buruknya gimana nih? Gue mau ceritanya juga nggak enak sebenarnya tuh, ini nggak mau gue buka gitu. Lo tau YouTube gue di ban, gue nggak upload apa-apa, gue ini apa-apa, tapi YouTube gue di ban. Serius man? Permasalahannya apa? Diserang. Karena apa yang lu jalanin sekarang? Iya. Lah, kok serangannya gitu? Soalnya emang ya tim gue kan tim udara. Oke. Ya kan beda sama lu kan berkarya ya. Jangan tanya saya. Bisa hilang gitu. Itu udah berjalan, udah dari kapan? Dari 2 bulan lalu. Wah, singit ya. Lu nggak jalan lagi dong itu YouTube? Jalan. Bikin baru. Nanti aja, tunggu kelar aja dulu. Anjir. Kan dia yang dia hilangin YouTube ya, bukan orangnya. Benar ya. Lu tetap masih bisa berkarya, iya. Harus tetap berjalan ya. Karya gue kan beda lagi. Gitu. Apalagi ya siapa sih yang nggak tahu Domsday ya kan? Banyak aja. Apalagi untuk anak-anak seni lah ya. Udah pasti tahu Domsday. Terus sekarang kesibukannya gimana jadinya? Tanya lagi orang dibilang kesibukannya. Iya enggak ya. Ya kan ada yang lebih spesifik lah. Apalagi lu sampai lu ke Bennett begini kan. Ya kita sih apa ya kalau mau dibilang relawan, bukan relawan sih, gue berorganisasi jatuhnya sih sama peluru tak terkendali. Peluru tak terkendali itu apa tuh maksudnya peluru tak terkendali? Lu mau tanya apa yang apa nih? Apanya apa gitu yang dimaksud apa yang dimaksud dengan peluru tak terkendali? Kalau maksudnya si peluru tak terkendali itu julukannya dari Prof Mahfud MD. Oke. Dari Gus Dur. Oh dari Gus Dur. Oh itu Gus Dur yang memberikan. Gus Dur yang ngasih. Mahfud MD itu peluru tak terkendali. Dan dibuat sama tim itu kita untuk pergerakan. Oh berarti pergerakan dari untuk pro dari Pak Mahfud ya. Dari Pak Mahfud. Wah. Kan Pak Mahfud no partai. Benar. Gue juga no partai jadinya. Oke. Berarti nggak partai ya. No partai ya. Kita organisasi. Gitu. Oke. Yang beberapa hari kemarin ya. Yeah. Sempat berjalan. Kita kan ngurusin yang KOL-nya gitu-gitulah. Oke. Tapi emang bukan kosongan juga, mereka kita latih juga untuk ada gagasannya, ada pemikirannya. Ya kritis juga kita latih untuk mereka jadi kritis gitu. Itu perlu terkendali yang gue lihat tuh anak muda semua ya. Iya dong. Iya dong. Pergerakan anak muda semua. Anak muda tuh sebenarnya harus aware sama politik. Jadi ngomongin gini, janjinya lu nggak ngomongin gini nih, lu mau pancing gue nih. Enggak ya, tapi seru. Pancing jeruk lu keluar semua nih. Enggak, tapi seru. Karena kan sekarang jarang banget ya, anak muda udah banyak yang antipati sama politik ya. Ya, sedang apatis. Apatis, lebih ke apatis. Dan lu malah bergerak mengajak ya, lebih. Gue sih lebih gini ya, kalau gue ya, lu terserah lu mau pilihnya apa aja, make sure aja lu bangun pas pemilu. Okay. Kalau gue lebih kayak gitu.
Lu mau milih apa aja, lu make sure aja bangun aja nyoblos gitu, udah. Mau lu pilih siapa, at least lu berperan gitu, lu berperan dalam kemajuan bangsa ini gitu. Ya kan karena banyak sih yang ngomong kayak ke gua gitu kan kayak apa sih politik itu ya. Ujung-ujungnya juga Apa mereka sih? korupsi ya, ada bahasa gitu ya. Apa sih politik itu, tapi kalau sakit lu pakai BPJS kan. Iya. Dan itu dari hasil apa? Dari proses politik juga kan. Nah, Ya, gitu. karena Iya. mereka ngeliat ya, Transportasi umum gitu ya. Iya. tapi jalanan rusak lu teriak pemerintah juga kan. Iya. Tapi kan bukan makan duit lu juga. Iya. Tapi lu politik nih. Iya. Gitu. Makanya membangun itu ya peluru tak terkendali Kita itu. berjalan dengan peluru tak terkendali. Ada. Jadi sebenarnya yang didukung itu bukan si Prof Mahfudnya kalau lu mau tahu. Terus kan itu Gua kan nggak dari dukung personal. lah itu kan tapi kan dari Ya, ucapan Gus. Orang itu Dur. bisa berubah. Yang didukung itu nilainya. Si Prof Mahfud ini orangnya jujur, tegas, nggak tersandra kiri kanan. Yang didukung nilai itu. Ketika nanti dia belok, kita yang ngajar duluan. Oh, berarti Gitu. mengawal ya, terus mengawal ya. Iya. Oh. Kan bingung tuh kalau kayak Projo apa Jokowinya Toto belok, dia nama gue udah Projo. Oh, iya. Jokowi jadi jahat, Ah, lu ikut jadi jahat misalnya ya. Iya. Kalau Jokowinya baik sih oke baik gitu. Kalau Toto Jokowinya tiba-tiba jadi otoriter, lu pro dia dong. mengikuti jadi ya. Karena namanya udah Projo Iya, apa yang ada nggak nama bisa. yang pakai nama ya ini Iya. contoh ya, ini Ah. contoh ya. Makanya perlu tak terkendali ya Terus apa udah lagi lu nggak mau nanya, nggak lu nanya politik apa lagi sama gua? Ini udah nih. Tantangan aja nih, ayo. Aduh. Kita panggil apa yang dari episode kemarin apa masuk sini sekalian. Siapa sih? Ada lagi orangnya. Panggil apa kita di sini. Gimana? Aduh, bahaya bener kalau ngajak Uncle Doms ya. Doms ini bahaya, Bang. Anaknya nongol. Berani ya, coba sini biar sudah berani nongol di pintu berarti sudah matang untuk kutelan berarti. Ayo lo. Tapi katanya jadi pemimpin tuh harus pemberani. ah, Harus berani adu argumen, adu gagasan. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau ditarik dia masih takut baru podcast kecil ini. ini gimana? Gimana nih? Ibu? Coba. Sini ayo masuk. Di mana gua? Situ. Biar gue yang jadi hostnya ceritanya. Gitu, Kebalikan. Kebalik. Kalau udah sama Doms ini semua udah diambil alih ya. Ahli megang mic ya. Kamera gue setting ulang apa nih sama lampunya. Ya lu tau lah gue dari dulu lah. Yuk geser dong Bu, silakan Bu. Diambilin kalau serius sih, gue seneng nih. Mau ini Pas nih. eksklusif banget Wih, ini. gila. Oke. Hostnya hilang ini mah. Aman. Bayarannya hostnya Aman. mahal nih gue. Gimana Bu program-programnya apa aja nih Bu? Aduh. Ini, Pak. Diam dulu. Tadi udah 2 jam nih. Ya nggak apa-apa, ayo kita jelaskan. Dari dulu. mana nih? Mau dari mana? Dari awal Dalek. Kenapa mau jadi pemimpin, mau jadi DPR daerah ya, DPRD? DPRD. Apa yang bikin lu pengen itu? Jadi gini Bang, Gimana tuh? kita kan kalau misalnya ngomongin politik ya, tadi kan kita udah ngomongin dikit tuh, anak-anak muda apatis sama politik dan lain-lain. Nah gue malahan muncul dari keresahan itu. Gue ngeliat nih teman-teman gue, kok bukannya gimana ya, tapi kayak so iya gitu loh ngepost campaign tapi Black Lives Matter. Maksudnya, sorry banget, maksudnya gak apa-apa lu peduli sama isu itu, tapi lu ngomonginnya isu luar negeri, tapi di Instastory ngomongnya capek sama Indonesia, gue pindah aja lah ke luar negeri gitu kayak lu aja ngurus sendiri negara sendiri belum bener, terus lu mau ke negara lain gitu kan. Kita ini sebenarnya bukan negara. Apa tuh? Kumpul-kumpul. Pokoknya dari situ awalnya gue kesel tuh, gue kayak kenapa ya teman-teman gue pada kesel banget gitu. Gue ngerti juga sih kayak ya korupsi banyak, pejabat mengambil duit doang. Terus habis itu kepercayaan ke partai politik juga rendah kan. Iya. Dari situ akhirnya gue kepo tuh kayak
gue pengen tahu politik tuh gimana di Indonesia, politik praktis ya, bukan politik yang kita lihat di medsos dan lain-lain. Iya, itu politik drama ya. Kebetulan gue jurusan hubungan internasional. Wih, sedap. Tapi kampusnya di mana kampusnya? Dari JKT48 loh. London School. London School-nya ada Medikal nih. Ya, iya. Dari JKT48. Iya. Saya kan dari baby. Tapi bukan artis yang nyalek. Bukan artis yang nyalek. Bukalah celanamu. Gak takut bang sama Wota bang? Gak takut bang sama fans ya gitu? Kalau gue dijebak satu ruangan sama Wota yang terjebak satu ruangan sama gue. Ayo lo, dibalik sama adopsi langsung. Lanjut. Ya intinya gitu kan dari awal antipati sama politik, kayak ngerasa udah Indonesia gak benar, terus teman-teman gue juga ngerasain yang sama. Akhirnya gue kepo. Lo tau gak sih kalau bisa lo liat lowongan magang di paid promote gitu-gitu di akun-akun Instagram. Gue lihat di paid promote PSI Jakarta buka lowongan magang. Gue anjir, partai politik buka lowongan magang aneh banget kan. Magang dari mana? Magang di PSI. Gue magang di partai politik. Jadi waktu itu karena gue HI, tawaran gue tuh magang di Dubes Spanyol atau magang di partai politik. Ya orang rasional, orang pinter milihnya Dubes dong. Tapi gue ngelihat gue lewat seleksi, masuk ke magangnya lewat seleksi dari 100 orang 21 doang yang keterima. Akhirnya gue ngerasa nggak keterima itu. Gue keterima. Orang apa dia nyalek Pak? Gimana? Kali ya. Mungkin kayak kita nggak tahu keterima karena dia pernah jadi JKT gitu kan. Ini kan untung diklarifikasi. Benar. Intinya dari gue proses magang aja itu ditanyain. Gue nanya soal isu-isu mereka pedulinya sama apa. Gue HI, gue ngomongin Sustainable Development Goals. Ya intinya yang tentang United Nations bla bla bla. Gue pikir partai politik mana ngerti ginian kan. Tahu-tahu pada ngerti juga sama isunya. Akhirnya ya udahlah gue terima nih program magang, gue pengen tahu dalamnya partai politik itu gimana. Bahkan bang, sorry banget nih, gue yakin juga teman-teman gue gak tahu partai itu ternyata ada DPP, DPW, DPD, DPC. Itu pasti pada gak tahu. Dan gue juga, lo tau gak, gue ditanya pas wawancara, gue ditanya gini, siapa tokoh DKI Jakarta yang kamu tahu dari PSI? Gue pikir sama aja, gue nyebutnya Grace Natali sama samaran. Gue saking gitunya, jujur aja gue emang bego dulu, gue gak ngerti soal partai politik, makanya gue mau belajar. Gue masuk, mau magang, gue di bagian eksternal, hubungan eksternal, tapi gue juga ngurusin DPRD DKI dulu. Jadi gue ngeliat tuh kawal anggaran, caleg sosperda dan lain-lain, dan gue ngeliat emang beneran bersih, gak ada yang korupsi di dalam. Bahkan ada satu dulu indikasi penggelembungan dana reses itu langsung dikeluarin, langsung diganti. Terus kalau kayak Ade Armando gimana tuh? Ade Armando udah kita tegur bang, tapi kan udah. Tapi masih kebebasan berpendapat. Tapi lu katanya denger juga ada rasa kecewa sama partai. Iya, kalau saya sih kecewa terus pokoknya. Wajar lah, Saya selalu kecewa. Saya selalu kecewa kalau ya omongannya nggak sesuai gitu. Oke, ngubar-ngubar janji lah ya. Semoga gue usah diceritain lah ya di sini ya. Tadi kita promoin dia kan, kita mau promoin dulu. Sekarang JB ini salah satu yang ngumbar janji nggak? Ya. Nggak tahu. Kita pasti baca programnya dia mau bikin sekolah, ini. Katanya dia pernah ngajar juga di Cileunyi. Iya makanya gue liatin kan, gue baca dulu. Wah keren nih, berarti beneran. Gue senang juga ternyata program gue dibaca ini. Sekarang ada paid promote kan, sumbangan nih. Ya itu biar gue dibantuin lah sama orang, kan lo tau lah politik mahal. Lo tau gak yang paling gak penting dari slide itu tuh apa? Link kalau lu nyari Zebi tuh apa? JKT48 gue. Link apa? Ada yang kalau apa what to find apa ini kalau lu nyari gitu keywordnya JKT48. Oh emang ada ya? Ada di. Emang kan pegang sendiri? Enggak, gue yang bikin sendiri. Terus? Emang ada keywordnya gue bikin ya? Gue desain sendiri kok. Gue searching apa nih? Kita buka apa? Kamu tulis sendiri. Maklum ya, gue udah bikin dari Maret. Jadi mungkin pikiran gue agak kemana-mana. Intinya tapi kalau misalnya JKT48 nya PSI suka ngeles. Itu buat top of mind aja bang. Ngomong sama dianya atau partainya? Ya kan dia mewakili. Oh iya dong, ya kan takut. Enggak. Apa. Lanjut apa lagi? Kita bikin partai Tanjung Priok aja. Boleh. PTT itu tahu lo apa? Priok tak terkendali. Jangan coba-coba mengendalikan Priok karena Priok tak terkendali. Tapi ya gue yang suka dari program lu itu ya bikin sekolah ini, karena emang lu pun juga turun langsung kan? Iya.
Karena emang concernnya tuh ke situ. Concernnya untuk nggak semua orang pengen dikasih makan gratis lah. Itu perlu juga buat pertumbuhan anak. Enggak semua. Kalau dikasih lu mau makan apa mau rokok? Kalau gue sih rokok. Nah, itu. Makanya itu bang. Jadi kalau makan gratis itu efek buruknya ada. Tapi kan makanya gue selalu ngomong ke ibu-ibu nih kalau misalnya gue turun, ibu-ibu mendingan beli telur apa beli rokok? Duit bapak-bapak buat beli rokok ya mendingan beli telur. Coba tanya biar anak-anaknya nggak stunting. Coba tanya bapak-bapaknya. Ya kan anak-anaknya ngurusin siapa? Ibu-ibu. Yang nyari duit siapa? Bapak. Iya, makanya itu harus dikasih tahu. Bisa ketawa aja ini gua. Jadi kayak host ini. Iya, emang ini gue diambil alih kalau dia udah datang di sini. Gue nanya emang itu kedengeran gitu. Ada suaranya. Ada. Oh, ada. Tadi gue ada. Lanjut bang. Ya gitu ya kan. Gak semua orang kayak pengen. Kalau menurut gue ya, gak semua orang tuh pengen dikasih makan siang gratis gitu. Kayak lu kan program lu pengen bikin sekolahan gitu kan. Apa iya mereka butuh dikasih makan gratis gitu? Jadi gini bang, gue kemarin gue juga baru turun kan. Jadi kenapa gue bikin program itu? Karena kan gue emang ngajar dulu tuh di Kampung Nelayan sama di Kampung Kerang. Itu karena waktu itu pandemi juga. Terus di situ profesi bapak ibu itu kebanyakan nelayan sama penjahit baju. Otomatis karena penjahit baju pas pandemi gak dapat pemasukan dong. Anak-anaknya nggak bisa lanjut sekolah, nggak bisa bayar sekolah. Karena ya gue ngajar gratis buat anak-anak di sana. Tapi satu sisi mungkin gue nggak apa-apa ya jelasin soal program juga. Nggak masalah. Ya jadi Nanti awalnya kita sanggah. jadi awalnya gue ngeliat gini bang, kayak jadi sebenarnya dari komunitas kita bahkan udah kolaborasi dapetin sumbangan buat mereka itu beasiswa ke Jepang. Ada satu orang dapat beasiswa ke Jepang, tapi itu nggak diambil sama dia, gak lanjut. Karena pola pikir orang tuanya bilang mendingan kamu jadi supir, mendingan kamu lanjutin pekerjaan bapak sama ibu aja. Jadi mereka punya impian-impian gede, tapi akhirnya nggak bisa mereka gapai gitu karena orang tuanya. Nah akhirnya gue ngeliat, oh akar dasar kalau misalnya kita mau mutus siklus rantai kemiskinan itu emang dari pendidikan kan. Itu kamu tahu, bukan makan siang gratis kan. Tapi itu satu hal lagi, ntar gue sambungin. Oh iya, oke, lanjut. Nah intinya dari awal tuh gue ngeliat, akhirnya gue riset, gue nyari data dong. TK atau PAUD Jakarta Utara tuh cuma 78, yang negeri, yang gratis. Yang lain itu swasta, jadi orang-orang nggak punya duit buat bayarnya dong. Akhirnya anak-anaknya putus sekolah. Nah gue nggak tahu bang, lo ngerasain nggak KJP dapat 12 tahun sekolah gratis? Gue mau persetan, sekolah negeri susah masuknya. Udah anak gue makanya sekolah itu kurang. Anak gue yang satu itu kelas 1 SMA. Udah gue masukinnya swasta aja, gue masukin Strada sama gue. Masuk Strada. Persetan lah negeri kebanyakan. Tapi ini. kalau menurut lu gimana Pak kalau makan gratis itu? Lebih baiknya apa? Dipancing terus. Udah selesai nih gue. Bolak-balik terus. Ini kita lagi ngomong ini kan ya kan menjelaskan itu. Ini udah menjelaskan. Nah, kalau dari programnya ada yang lain lu enggak makan siang gratis dong. Kalau dari yang pengen lu gimana? Lihat gua ngebully dia. Iya, lu pengen kita berantem. Gua salah lagi mau nanya. Satu bang. Ya lanjut lah intinya. Gua nanya nggak diwaro lagi. Ya ntar abis ini ya. Pokoknya abis yang sekolah tadi, salah satu yang pengen gue majuin itu anggaran gratis buat PAUD juga. Jadi nggak cuma dari SD sampai SMA mereka dapat akses pendidikan gratis, tapi harusnya dari PAUD. Soalnya sebenarnya paling dasar kita harus kembangin itu pola pikir. Nah ini nyambung juga nih sama makanan. Dia salah satu yang gue temuin sama ibu-ibu. Kalau misalnya anak-anak sekolah, mereka juga pusing mikirin, aduh ngurusin bekal, terus juga belum lagi keluar duit lagi buat makan. Tapi kan kalau misalnya makan siang sama susu gratis ya mereka gak usah mikirin, udah lo dapat belajar, lo juga dapat makanan. Jadi anak-anaknya tersupply juga, tumbuh anak-anak juga bisa. Gitu ya tumbuh kembangnya bisa baik. Zaman gitu. dulu tuh kan ada programnya susu sekolah. Benar, ngerasain juga. Iya. Kata gue kan guru tuh dapat ya. Tiap balik sekolah bawa susu sekolah tuh warnanya tapi kuning. Tapi benar diminum enggak? Hah, gue yang minum. Ya, lo yang minumin. Cuman ya kalau gue berpikir ya gimana menurut lo? Berapa 450 T ya untuk makan cukup besar ya siang gratis. Iya. Makan siang gratis men. Orang tuh ketika dikasih cuman ya udahlah besok juga makan, malas bray. Itu satu, malas tuh. Yang kedua ini kemungkinan belok-belok selip-selipnya itu terlalu banyak. Kalau lihat kemarin aja bansos bisa dikorupsi. Nah, iya pas pandemi. Apalagi ini makan siang gratis ya kan. Berarti bisa nongol pengawalan ya nggak bisa yang ketat kan sih. Seketat-ketatnya pengawalan, bandit is bandit. Oh iya. Ya kan? Bisa dalam juga ya enggak sih. Mafia di mana-mana. Jadi kayak ya tahu-tahu ntar ada
10.000 KTP palsu, kan? KTP palsu, Oke. Itu potensinya tuh di situ. Iya. Ya, permainan. Ini aja orang kita, iya, Tapi gimana? Bang ini, contohnya deh, kita ngambil kasus korupsi BTS, tau nggak ya, internet, sama ambil kasus RUU perampasan aset. Iya. Itu tahu nggak kenapa gak sah? Udah disuruh presiden loh dari Jokowi. Mayoritas orang di parlemen dari partai mana? Dari partai PDI. Gue nggak mau ngomong nama partainya. Yang berani ngomong ya iya udah. Memang dari Iya, partai oke. Ya itu intinya. PTT nih ya. yang- PTT ya, bukan Cuma, partai ya. Yang orang BTS partai apa? Partai Partainya apa apa? emang? Ya enggak. Itu mega proyek. Mega. Iya, mega. Memang namanya mega, cuman bukan proyeknya mega. Oke. Nah itu Proyek makanya siapa? Bang, tugasnya partai. Makanya kalau misalnya PSI masuk parlemen, masuk Senayan, kita juga udah bikin kebun sirih lebih panas daripada Senayan. Gimana nanti kalau di Senayan bisa ngawal lebih baik dong kalau soal anggaran. Kalau dulu mungkin iya. Kalau dulu mungkin Iya, iya. itu Kalau kan tapi sekarang sih subjektif. saya tidak yakin. Kalau gue kan ngeliat sendiri soalnya mereka selama ini ngawal anggaran gimana, tiap tahun ada laporan kinerja, tiap tahun ada laporan anggaran. Jadi kalau misalnya soal korupsi emang ketat banget. Emang nggak bisa kalau misalnya mau kabur ngapa-ngapain. Soalnya enaknya Bang, di partai kita, lu jadi anggota dewan, lu nggak dipotong gajinya. Jadi kalau misalnya lo korupsi ya lo emang udah kurang ajar aja, udah gak tahu diri, langsung dikeluarin. Bahkan sekarang udah bikin peraturan baru sama Kaisang. Kalau misalnya kader kita, even dia bukan anggota dewan, itu ketahuan korupsi duit partai, Cut. itu asetnya dirampas. Kita udah nentuin itu. Jadi nggak cuma RUU perampasan aset. Aset dirampas. Oh, enggak, kok dia ngomong cut. Iya, di-cut langsung Gua asetnya. Asetnya langsung di-cut gitu loh. Kok kira dia mau nge-cut ini Ya kan? baterainya habis apa Kagak Pak, kan dia lagi ngomong ya kan, Parah gue lu. melanjutkan. Makanya. Iya, cut Jadi, aset iya, maksudnya, sebenarnya kalau langsung gua sih- dipotong semua. Kalau ngeliat PSI ya dari segi partai ya, kayak dia tadinya yang ya karena emang mereka itu kan kalau di mau dibilang itu emang ngikutnya Jokowi banget dari Iya, dulu. lebih ke Jadi Jokowi. cuman ketika Jokowinya belok mereka ikut belok sih, gue sih aduh kalau jual ideologi lu sendiri nih. Ya masanya itu Bang. Jual hati sendiri Berarti nih. ngebuntut Hal ya? yang paling Menurut lu? susah. Menurut lo ngebuntut aja gitu. Hal yang paling susah itu adalah ngebohongin diri sendiri. Oke, berat banget sih itu. Tapi kita tahu. Gua nggak bilang lu semua pembohong, enggak. Cuman Iya. hal yang paling susah itu adalah Membohongi diri sendiri. Ketika lu tahu ini nggak make sense tapi lu tetap kerjain, itu kan kayak gue tahu ini. Ya mungkin kita karena trust banget sih. Selama ini kita ngelihat kinerjanya bagus. percaya ya. Survei kepuasan juga 70%. Jadi ya menurut kita emang paling pas yang ikut Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya sisi survei 70% puas tuh ya. iya puas, tapi Sama Pak Jokowi, Pak Jokowi. petugas partai dari partai. ya tapi Ya, kan tadinya itu ya. Iya, Kan udah bilang petugas partai kan. Iya, petugas. Iya, dia mengakui dia. makanya kan sekarang petugasnya gerak sendiri. Lo kan kalau mau di ngomongin petugas partai nih. Kan sekarang udah ada petugas partai baru soalnya. Sekarang aja partainya masih mana Jokowi? Ya kan udah ada petugas partai baru Tapi gini, sekarang. Pak, apalagi kayak yang apa BPJS gratis tuh gimana, Pak? BPJS gratis, kalau BPJS gratis emang gratis. Emang Emang di Jakarta Program ya. Kalau misalnya kota lain Aman masih ada yang menurut lu ya? belum. Aman. Kan itu emang hak negara. Serius, Negara gua tuh- harus. Mama gua tuh ngekos di rumah sakit bayar pakai fotokopi. Oke, tapi akan ada yang kelas-kelas sekarang kan? Ya bodo amat, mau lu kelas 3 Berarti yang Emang BPJS harus. Iya, harus ya. Harus. Tapi kalau pelayanannya gimana? Hah? Pelayanan. Karena banyak Pelayanannya gratis. banyak yang ngomong ya. Gue gak Banyak ngomong buruk ya, gue Iya. gak ngomong, tapi pelayanannya gratis. Gratis. Cuma tadi gue emang bagus ya. ngomongin Paham emang kan? Iya, Gratis, iya. pokoknya pelayanannya gratis. gue ngomongnya emang butuh perkembangan. Ya, Emang butuh pengawasan juga di situ. Karena dia bahasanya Iya, butuh iya. perkembangan. Iya. Kalau lu tanya ke Diperbaiki gua, lagi. Kalau lu tanya gue pelayanannya Gratis. Iya. cukup menjelaskan. Bahasa aja. Yang penting gratis. Kan itu salah satu faktornya tadi gue bilang. Kita kekurangan nakes juga. Ya gimana nakes mau ngurusin banyak banget tapi kiranya masih kurang 140.000 kemarin. Tapi banyak lulusan kedokteran tau. Tiap tahun lulus Ada itu banyak dokter, lulusan kedokteran. suster. Iya, tetep Masa aja. kekurangan. Kekurangan lah tetap. Orang negara Indonesia gede banget. Ya iya, cuman kan tiap daerah ada aktornya. Banyak Iya, banget tentu. lulusan ya perawat, kedokteran. Dikembangin Maksudnya juga kekurangannya rumah sakit. Nah, kenapa bisa kekurangan? itulah gitu, kenapa pertanyaan. harus ada KTP Sakti. Hmm. Kalau udah keluar KTP Sakti satu aja.
mau berobat, mau apa ya kan, internet gratis, enak bray. Lu padahal makan doang lu. Tapi kan udah ada. Mendingan makan apa beli kuota? Itu kan nama doang. Kan kita udah ada kartu sehat Indonesia. Kartu Indonesia sehat. Kartu Indonesia sehat, lu mau lihat nih kartu BPJS gua nih. Udah hilang bray gambarnya bray. Iya sih. Di bener ya? Gue juga hilang. Jadi disingkat, diringkasin aja Saya satu gue kartu, jujur hilang sih ya gambarnya. kan. Jadi ketika kita mau ngedata, oh ini orang butuh bantuan karena dia gini, udah ada. Begitu namanya diketik, oh udah ada namanya daerah ini, mau Udah terdata semua ya. mau dilainin per kapita apa per Yeah. dia ini orang disabilitas apa dia orang ini gimana, itu udah langsung nongol tuh, seret, gampang makanya. Ya, tiap- Pilih sesuai hati ya kan. Ya tiap Sesuai hati. Sesuai hati. Sesuai hati, bener. Yang mana hati lu Iya. suka aja. Jangan tiap paslon punya gagasan masing-masing Iya. lah. Semuanya Ya, bagus-bagus. Semuanya bagus. Apalagi untuk dari yang lu Indonesia. lihat debat kemarin ya, itu final ya, bagaimana gagasan yang lu terima. Kurang seru kayaknya debat kemarin tuh. Untuk Pak Prabowo, kata Gus Dur kan orang paling ikhlas, jadi ya minta Pak Prabowo maaf. udah di direct. Enggak lah, itu mah aslinya emang dia kayak gitu. Saya kenal nggak di KPU. Sampai di mana tadi? Debat presiden tadi. Enggak, kalau gue kurang sih kalau kemarin debat presiden. Saya ini enggak ini ya, enggak ini gue ngomong secara general. Iya, general. Satu sama lain tuh nggak nyambung, Bray. Yang ngomongin apa yang dijawab apa, semuanya Oh, berarti sama semuanya ya. sama. Ngomongin lah ya udah. Ini Soalnya kan topiknya aja. juga general sih jatuhnya. General. Topiknya, Jadi terlalu luas. enggak, topiknya yang pro sama 02. Iya, udah dipilih. Udah gitu lu kalau lihat tuh yang ini kan MC apa panelis ya. Panelis ya. Wih, belakangnya panelis begini dong. Ih, bisa aja nyetingnya ini panitia, gue bilang. Enggak lah, terus ngikutin peraturan lah. Aduh, Seru ya. ngomong 02 ya. Alin deh. Tapi gue jujur aja, gue Juru bicara ya, juru bicaranya loh. Siapa? Juru bicara muda loh. ini. Iya. Coba gue tanya dulu. Juru bicara muda loh. Ini lu kan nyalek juga. Iya. Menurut lu kekuasaan itu enak apa enggak sih? Kalau ini konteksnya enak apa enggak? Menurut lu aja. Kalau menurut gue emang butuh kekuasaan. Berkuasa itu enak atau enggak gitu. Kok- Jawab aja, itu pertanyaan Enggak. simpel. Enggak, Enggak enak. enggak enak. Oke. Karena ya emang gue punya tanggung jawab buat ngurusin urusan orang-orang yang banyak gitu. Jadi emang nggak, prinsip gue dalam hidup ya emang life is suffering gitu. Mau gimana pun gue happy atau enggak, gue pengennya ngebantu orang banyak. Jadi mau gimana pun kayaknya gue juga bakal ngurusin urusan orang-orang gitu. Jadi Nah tapi menurut gue salah satu jalannya emang harus punya kekuasaan. Karena kalau enggak, gue gak bisa majuin gagasan-gagasan yang gue mau. Contohnya kayak kebijakan, misalnya perda atau apa. Iya. Itu kan harus lewat kursi legislatif dong. Karena gue udah nyoba bang, gue dulu di komunitas non-profit, udah pernah di NGO. Gue tahu seberapa Sakit ya? susahnya. Sakit ya? Gue tahu seberapa susahnya ngebelain orang-orang yang selama ini kayak misalnya di Cilincing ada yang kekerasan seksual atau ada yang KDRT dan lain-lain. Kalau di partai at least gue bisa dapat pendampingan lembaga hukum, dinas sosial juga bisa ngasih rumah aman gitu. Tapi ya gue ngerasa kalau pas gue di NGO kurang jaringannya gitu loh buat ngebantu lebih banyak. Ya, begitulah NGO. Memang. Berjuang dengan hati. Selalu sakit. Ya, Udah kita ngobrolin musik aja, udah terlalu politik, Bray. Ini, Bray. Oke. Waduh. Ya, kalau ngomongin dari musik, Oh kita sama-sama itu. iya, sama-sama musisi di sini. sama-sama. Iya. Gimana pertama kali bermusik tuh gimana coba? Aduh ini kocak lagi. Jadi gue tuh dulu audisi bukan karena gue. Jadi sepupu gue yang apply ya. kertas formulir, gue suruh nemenin sama tantenya, sama tante gue. Kenanya dijebak atau gimana? Jadi kata tante gue, temenin sepupu kamu mau apa audisi JKT. Gue emang suka J-pop. Gue emang J-culture banget, nonton anime, manga gitu-gitu. Tapi gue dulu wibu lah, gue wibu. Tapi dulu gue insecure. Imperialis budaya. Korbannya imperialis budaya. Kena jebak. Diplomasi kebudayaan ya. Kena jebak. Yang menjajah gue dulu menjadi bos gue gitu. Ini enggak, cuman kalau ngomong ya itulah ya, ketahanan kita harus perlu juga pertahanan budaya sih. Karena ya kalau mau dilihat tuh cukup meresahkan, bukan cukup meresahkan, emang sudah meresahkan gitu. Ya buat musisi. Buat semua, nggak musisi doang. Sekarang lu aja lu tahu
Soju aja ada soju halal. Iya. Benar. Supaya apa? Supaya itu orang berjilbab bisa minum. Demi supaya mengikuti ke Korea. Iya. Sampai begitu. Sampai nyanyi-nyanyi di Nggak bahasa ada Jawa. tuh. Nggak ada tuh yang bikin cap tikus halal tuh nggak ada. Jam tikus halal. Bahaya itu, Bang. Kalau mau diomongin sama dong. Kampret harusnya. Iya. Kalau mau Ciu halal nggak ada. Itu tandanya kita udah dijajah oleh imperialis budaya. Iya. Udah kena. demi mengikuti budaya itu siapapun Lama-lama bisa merasakan kemakan. ya. Iya. Lama-lama kemakan. Ujung-ujungnya apa lu lihat noh, ondel-ondel jadi ngamen. Kebuang kan? Oh, iya. Jatuhnya terbuang kan? Hmm. Terus yang di pinggir-pinggir jalan yang angklung tuh. Iya. Coba kalian kan nonton Iya. Padahal bagus loh itu. Iya padahal bagus. Iya. Cuman jadi tersisihkan. Karena itu Karya seni budaya itu. ya anak mudanya nggak mau ke situ, nggak mau dan senang lagi dijajah. Iya, malah jadi buat ngamen. Dikasih cobaan dicobain. Namanya coba. Tapi emang sayang sih, pada nggak tertarik malah sama industri musik Indonesia. Tertariknya sama yang baru. apa kurang ini? Apa kurang wadah untuk panggung mereka? Bukan atau kurang gimana? wadah, pemerintah nggak hadir di situ. Iya. Itu salah satu concern gue kenapa gue memutuskan untuk ikut ke gerakan ini ya. Iya. Karena ya kalau mau dilihat parah udah parah banget. Berarti ini akan pro ke hal itu ya. Seni. Gue sih yang jujur aja ya, kalau lu mau tanya yang gue perjuangkan, gue perjuangkan itu banget. Karena sayang banget Ya, kebudayaan kita tuh banyak gitu. Penggerak seni lah ya. Kayak ya jaipong, lagu daerah. Hampir mati itu, Pak. Gitu. Hmm. Mereka nggak punya ruang dan negara nggak hadir di situ, industri kreatifnya kita kan kurang. Sekarang kalau mau ngomong bangsat aja nih ya, lu tahu Korea tuh kan? Nah, Korea itu kan tadinya negara miskin banget tuh, sama kita merdekanya cuman beda nggak jauh-jauh amat. Korea Selatan ya, iya. dia bisa segede gitu sekarang. Industri hiburannya hidup karena apa? Pemerintah hadir di situ. Didukung Lu sama mau tahu pemerintahnya. ceritanya kenapa kayak begitu dulu tuh si Jurassic Park keluar, keuntungannya ngalahin penjualan Hyundai. Gila. Keuntungan film Jurassic Park itu ngalahin Hyundai. Sekarang Hyundai naik. Akhirnya pemerintahnya putar arah. Ya udah, kita naikin aja. Inilah sekarang titik peak pointnya mereka. K-pop Seorang sampai ke Amerika ke K-popan semua. drakor. Mau ngomong BTS siapa boyband itu kan Iya. rapper itu mereka rap itu. Benar-benar. Sampai cewek-cewek nge-rap itu. Rapper ya. Cuman ya dia nge-rap di Amerika dengan bahasa Korea. Iya. Itu something man. Hmm. Kayak misalnya lu nih nge-rapnya di Amerika, tanah lahir hip hop, cuman pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, bahasa ibu lu. Kan udah ada yang band metal itu gak sih yang keren? Yang kerudungan semua. Iya, Itu tapi juga apa- tuh apa keluar. pemerintah mendukung. Pas Baceprot. Iya, bener. Baceprot. Gak usah Baceprot. jauh-jauh lah itu Jogja Hip Hop Foundation. Iya. Indonesia. Ya. Apa iya pemerintah hadir di situ? Apa iya didukung, disupport? Ada Bang Kojek tuh rapper Ojek Betawi. rapper Betawi disupportnya sama Pemda. Beda urusan itu. Ya tapi kan dia ngangkat budaya juga. Iya. Budaya Betawi. Bener. dia angkat. Sedih kan ngeliat ada ibu-ibu nyinden tengah jalan kan. Seni loh. Sekarang Seni malah dijadiin buat ini jalan simple kaki ya, gitu. simple ya. Ini JKT main nih gratis. JKT main gratis, gratis foto, gratis tiket ya kan. Sama di sini ada wayang. Anak muda dilepas nih, suruh pilih kemana lu? Banyak kan JKT. Ya udah. Berarti lu Mereka udah nganggap terjajah kalau Bray. wayang itu Katro. untuk orang tua. Iya, Katro. zaman dulu. Itu udah terjajah namanya dulu. Bung Karno apa namanya? Nutup keran itu. Ya, Mati paham tuh. tentang budaya Indonesia. Kita hampir Lebih punya warna sendiri tuh. Ngeri. Cuman sayangnya ya masuklah Amerika. Berarti karakter bangsa ini udah mulai redup kan? Bukan udah mulai redup, udah mulai ya bukan redup ya, udah hampir udah sekarat lah. Terus nih lo berdua kan musisi ya. Oh, iya. Ini balikin lagi kita musik ini enggak gua enggak menjebak lagi. Sama-sama musisi ya. Nggak apa-apa, Bang. Kan menurut- fit and proper. ya, menurut lo deh Jeb, gitu. Bagaimana sih bisa meningkatkan ya untuk kita ya seorang penggiat seni supaya anak-anak muda itu bisa ya lebih aware lah sama seni-seni yang ada di Indonesia ini. Menurut gue pertama harus dibikinin
lo tahu Post Blok kan? Post Blok, M Blok gitu-gitu. Terus di situ tuh tempat-tempat di mana musisi tuh bisa gratis main ataupun kayak di Sarina sekarang kan. Jadi gue ngerasa pertama tuh butuh ruang dulu. Meskipun emang tadi kan dibilang sebenarnya butuh ruang apa enggak. Menurut gue at least kan dari situ mereka dapat recognition kan. Nah, salah satunya gue bukannya promosiin capres atau cawapres gue atau gimana, tapi gue tahu dulu tuh Mas Gibran pernah bikin semacam, gue lupa namanya, Loka apa gitu. Intinya dulu tuh kayak tempat vintage shop. Lokananta sekarang jadi vintage shop. Kalau dulu itu yang recording tuh artis-artis ya terkenal lah di situ. Tapi ya udah tutup, terus udah gak kepake, udah usang. Akhirnya direvitalisasi. Abis itu dibikinin tuh di situ tempat dimana anak-anak muda bisa ngumpul. Akhirnya bisa dibilang kayak dengerin band-band skena gitulah. Jadi gue ngerasa sebenarnya di industri kreatif salah satu langkah utamanya tuh bisa lewat situ. Karena anak muda kayak kalau misalnya lo ngeliat nih temen gue dengerin band ini, kayak akhirnya mereka mau ikutan gitu loh, ngelihat temennya keren akhirnya ikutan pengen dengerin band ini keren juga gitu. Kalau itu kan ya lebih ke band-band gitu banyak yang western juga ya. Tapi kalau yang tradisionalnya lu bicara musik doang. Iya, musik. Itu lu belum bicara tentang kreatif. Iya, kayak kalau yang tradisional. Kalau kita bicara tentang kreatif, di situ ada tukang tendanya. Oke, iya. Tukang sound systemnya. Jadi kalau sebenarnya gue lebih setuju ketika orang bukan buka lapangan pekerjaan, buka lapangan kreatif. Kalau udah buka lapangan kreatif, orang pasti kerja. Ya, pasti. Kalau kita buka lapangan pekerjaan, nih ngomong busuk ya. Lu punya nggak temen yang lu ajak dia kerja, suruh bikin CV, ngirim CV aja kayak udahlah nggak usah lah, yang penting kerja aja lah gitu. Malas ya, benar. Udah kerja banyak kayak gitu. Benar banyak. Udah kerja 1 bulan 2 bulan kerja capek, udahlah gue nganggur aja nggak apa-apa lah. Ya, ada kayak gitu. Ada banyak nih. Itu satu. Pengen santai. Kalau menurut gue poinnya gini, kita majuin nih industri kreatif. Apapun itu kreatif. Bukan sekedar Iya kakak. Ada air minum. Iya. Silo bray. Dia kalau dari mukanya kayaknya orang Grobogan. Di Ternate bang. Ternate. Ya, kalau gue menilainya begitu. Ya petani misalnya, ya kan, kita ajarin dia gimana caranya nanam singkong, berbuahnya jagung, enggak? Bingung lah itu. Canda. Tapi kalau itu gue pengen ceritain aslinya, boleh gak? Kalau misalnya aslinya sebenarnya kan kalau misalnya tanahnya itu dilihatnya sama KLHK kan. Terus habis itu diurusinnya sama pertanian. Jadi sebenarnya Menhan tuh gak dapat dana dari situ. Nah, akhirnya yang udah nyiapin tanahnya tuh KLHK. Nah, kenapa tanah-tanah itu digusur? Karena tanahnya emang gak fit buat ditanemin singkong. Makanya ditanemin jagung, itu tuh biar subur tanahnya. Karena tanahnya tuh bukan tanah subur. Jadi tanemin jagung di dalam tempat gitu. Itu biar nanti bibitnya itu bikin tanahnya jadi subur gitu. Ya, salah lagi aja. Coba dong kalau emang salah. Ya kalau emang gitu berarti Menhannya nggak ngeliat dong, dikasih tanah, nggak riset dulu mau ditanam apa. Ya soalnya kan itu main tanam aja singkong. Ya itu aslinya tuh ya, udah asli nih, A1 valid nih ya. Ini kan soalnya kalau misalnya soal AMDAL dan lain-lain emang urusannya KLHK kan. Ya iya. Ya jadi kan, emang harusnya kan tiap pejabat-pejabat punya porsi masing-masing buat ngurusin gitu. Iya, tapi kan masa ini kan berapa ribu hektar, Bray. Berapa ribu? Wah, nggak hafal ya. Nggak hafal. Sekarang mengelola yang berapa ribu tanah Indonesia aja kurang aneh jadinya. Gimana mau mengelola Indonesia? Ya namanya kan kita emang kalau misalnya soal udah jauh soal politik lagi nih Pak. Udah. Iya. Soalnya gue perlu klarifikasi lagi. Kita sudahi ngomong politiknya ya. Kita sudahi bicara politik. Promosi caleg gue jadi berkurang nih. Ini kita sekarang ngebahas bagaimana anak muda sekarang bisa aware sama produk-produk lokal ya. Ini kalau gue pribadi, mau siapapun yang menang, kita yang harus menang. Oke. Rakyat yang harus menang. Harus kita yang menang. Jangan mereka yang menang, kita yang menang. Mau siapapun yang menang gitu. Oke. Misalnya dari 01 yang menang kan, 02, 03, yang penting rakyatnya yang menang gitu.
Karena rakyat di atas. Ya karena kita yang punya duit, Bray. Mereka Kita yang punya hak milih. Juga yang memilih kok, ya. Makanya gue bilang tadi kan pas gue ngomong episode sebelumnya, ya emang wakil rakyat gitu. Harusnya perwakilan bukan eksklusif. Kalau mewakili berarti harus mendengar. Nah, oke, Ya. berarti sekarang Oke, berarti lanjut. kita bahas Kakak Zebi berarti. Karena Kakak Zebi mau nyalek nih. Oh, balik lagi. Kalau saya kan bukan dari partai, ya kan. Tapi ngambil lahan Bang Doms juga. Saya bukan dari partai. Jadi gini. Rencana lu mau bikin sekolah gratis. Nah, sekolah gratis sudah ada SD Sekolah SMA. gratis SD SMA udah ada. Terus Tapi apa lagi? sekolahnya kurang. Sekolahnya kurang. Di Jakarta aja tuh masih kurang. Even Jakarta Utara tuh masih 70-an sekolahnya. Itu Oke. karena masalah lahan tanah, Bang. Jadi lo kan tahu kalau misalnya zaman dulu beli tanah tuh gampang banget kan. Akhirnya monopoli tanah. Nah, salah satu yang pengen gue perjuangin nanti, pengen diperda itu, jadi tanah-tanah yang udah berapa tahun gak diambil alih sama orangnya dan gak diurusin, itu diambil alih sama pemerintah. Jadi bisa dibikinin ruang terbuka hijau kayak misalnya di Citayam Fashion Week. Kayak gitu kan orang-orang bisa hangout ataupun bisa dibangun buat lahan sekolah. Bukan dong. Gini, kalau gue ngeliatnya kan pemerintah tuh sebenarnya punya tanah. Ada ya tanah pemerintah. Tanah pemerintah yang nggak boleh dibangun apa, nggak boleh dibangun apa. Apa SHGB kan? Bukan emang tanah pemerintah, ada beberapa banyak kan minta dari situ gitu. Kayak misalnya gini. Di Jakarta ini masih banyak. Banyak Banyak banget. Maksudnya Banyak buat banget. ya kenapa nggak dipakai aja lah dari tanah pemerintah itu untuk ya. Ini gue nahan mulut mau ngomong kayak yang sono berapa ribu hektar coba gue tahan karena kita udah salaman nggak jadi ngomong ke situ lagi. Ya ini kita kan ngomongin konteks Jakarta. Kita ngomongin Jakarta, konteks konteks Jakarta. gitu kan. Iya. Coba kalau gue kan bisa aja masukin ya gitu. Oh jadi kalau yang sekolah itu lu udah jalan beberapa malahan ya? Enggak, kalau misal emang udah ada programnya dari Nanti dulu. program. SD sampai program SMA ya. gratis tuh udah ada SD sampai SMA tuh udah gratis. Di Jakarta. Oh iya. Di Jakarta. Iya. Maksud gue Jalan, makanya kan? mau masukin TK sama PAUD lagi. Oh, Karena biar kalau misalnya gue gratis nge-push juga. gratis itu kan pasti butuh kuota yang lebih banyak dong. Berarti harus bangun sekolah-sekolah baru juga. Nah ini bicara gratis nih. Oke. Gimana? BPJS aja gratis. BPJS. Kualitasnya gratis. Ya kan, tadi kan yang gue bahas itu. Iya. Gimana nih kalau sekolah gratis kualitasnya gimana nih? Makanya gue juga nge-push kesejahteraan guru. Sekarang kan permasalahannya selalu kita bikin pelatihan buat guru. Dan bahkan Bang lo tahu nggak, dana anggaran pendidikan itu paling banyak keluar kemana? Buat mereka ini latihan kerja keluar kota gitu-gitu, terus rapat-rapat. Jadi kebanyakan keluar ke sana, bukan buat kesejahteraan guru. Makanya gue Apa tuh menteri pendidikannya? tapi itu bukan di ini lahannya Menteri Pendidikan, soalnya yang ngurusin tuh daerah. Nah, iya. daerah suka bikin rapat-rapat di hotel gak jelas tau lah Bang buat ngabisin anggaran. Bener. Nah, makanya butuh Tata pengawasan. makan gitu lah ya. Iya, makanya gue Ya. selalu bilang fungsi DPRD salah satunya apa? Pengawasan. Terus juga dari anggaran tadi. Makanya itu pengen gue push kesejahteraan guru juga. Berarti Gajinya harus dinaikin. Selama ini pihak Jadi berarti sana nggak terlalu mengawasi lagu dong. Iwan Fals sampai sekarang tuh tetap relevan ya. Apa, Umar Bakri. Iya. Iya. Jadi Masih ada guru tawuran Umar juga, masih ada Bakri. ini juga. Nah, lu kan kalau bicara sekolah bicara pendidikan nih. Di Priuk ya kan? Oh. Utara Tuh kan, Iya. kan kita sempat bahas di Iya. sebelum- Utara ya kan. Banyak nih tawuran nih. Iya, Kira-kira kriminal ya, karena menurut lu gimana? pengangguran itu pengaruhnya sih. Enggak dong, ini anak sekolah. Dari anak sekolah, bukan- banyak anak sekolah ya. Anak sekolah hitungannya bukan pengangguran kan, yang tawuran, terus gangster gitu. Itu kebanyakan anak sekolah. Kamu kan berarti. gangster juga dulu kan? Aku nggak tahu sih. Aduh, kok gua? Kamu dulu gangster juga kan? Gimana coba? Enggak, saya cuma nyanyi aja. Kan bareng bapak waktu itu ya. Memang. Waduh. Apa nih yang gue gitu? Kamu tidak tahu, kamu Jepang-Jepangan kamu. Kita balik lagi. Ini scene Priuk, kita balik Iya, lagi. Kita balik lagi. Iya, Tentang kalau tawuran misalnya- ya. iya. Gimana Tawuran. gimana ini cara lu tuh Kesadaran lah bagaimana anak sekolah tawuran ya kan. Iya. Bagaimana menumbuhkan Kan kesadaran. dari awal gue udah mereka. bilang itu tuh sebenarnya harus dari pola pikir. Jadi sebenarnya dari awal banget, Iya. awal banget dari dasar. Pertama dari TK atau PAUD. Tapi selain itu kalau misalnya udah tawuran yang sampai SMA, itu kan gak mungkin kan, udah gak bisa kita ganti. Nah, salah satu yang harus dilakukan itu sebenarnya harus ada sarana buat komunitas muda itu bergabung bareng. Harus. Jadi misalnya pertama itu misalnya di dalam sarana itu ada tempat fasilitas komputer ataupun buat e-gamer. Terus juga di sana bisa juga buat olahraga. Kayak contohnya kayak RPTRA deh. Oke. Nah kayak gitu, tapi permasalahannya Bang, yang gue lihat, yang gue turun ke dapil, bahkan mereka ke RPTRA aja tuh harus bayar, karena ada mafia di situ.
Pungli, Pak. Pungli. Jadi maksud gue, Nah, ya itu gue saya- pengen berarti sarana itu susah lebih nih, banyak, pungli-pungli tapi itu. pengawasannya harus lebih ketat karena dinas-dinas ini, Bang. Gue ngeliat sendiri dulu pas gue magang di DKI ya. Itu sebenarnya dinas-dinasnya penegak kerja, kalau nggak diomelin sama DPRD. Itu permasalahannya. Pengulinya itu. Jadi itulah yang mendorong lu pengen. Itu yang pertama sebenarnya cerita RPTRA itu sih. Gue sedih banget karena itu. Nah, dari dulu kita syutingnya susah. Iya. gue habis ngajarin anak-anak, Bang. Habis ngajarin anak-anak mau main bareng. Biasanya nggak main ke lapangan itu. Akhirnya main ke lapangan itu mereka pada bayar main bola doang 5.000, 10.000. Iya, Terus masalah gue kita dari tanya, dulu. kenapa Bu kayak gini? Iya itu mafianya Pak RT-nya sendiri. Enggak, kalau gua mau. Enggak ada urusan. Terus gue tanya, kenapa Bu gak dilaporin? Orang anggota DPRD gak pernah turun ke sini. Terus dari situ gue kayak, oh gue ada koneksi ke PSI waktu itu, akhirnya mungkin gue bisa bantu lewat sini gitu. Dan gue ini lagi ya, kenapa PSI, karena ya emang kalau misalnya lo masuk politik, jujur Bang, lo kan tahu ya politik modalnya gede banget. Iya. Di PSI gue tuh gratis, gue gak harus pakai mahar, gue lewat seleksi, gue dites sama panelis mantan KPK, langsung sama Perludem, fit and proper ya? fit and proper, gue nulis esai, gue dites kegiatan sosial, jadi emang ya at least gue bisa bilang gue bukan caleg yang asal ngartis terus juga caleg modal banyak. Kamu dari tadi saya lihat psikologinya oke juga. Santai. Ngapain takut kan udah sering dites. Kalau misalnya gue bersih gue berani dong. Datang ke sini mau ngetes Dewi. Tapi kalau Bang makasih banget. Oke, ini spesial. Kaget. Asli, bener ini spesial. Battle proven lah, battle Iya. proven lah. Gue lebih seneng ya gitu yang orang yang udah turun langsung jadi tahu. Makanya Iya. masalah Dan di dulu sini. bahkan Bang, dia pun paham keresahan-keresahannya karena turun langsung. Ternyata nggak cuma dari omongan gue doang, nentuin kan? bikin KTA aja tuh 2 tahun. Gue dulu kerja dulu. Gue keluar terus gue kayak mikir balik lagi gak ya. Ya itu karena gue ngelihat ya kalau misalnya lo mau belajar, lo mau masuk politik langsung, lo aja beli apa formulir caleg 50 juta di partai lain. Jadi Sebut dong, spill dong ya kan. gue ditawarin Bang dulu, gue disuruh nyalek di Tangsel, gue suruh bayar 2M. Spill Gue dong, cuman apa punya 2M, makasih Mas. Makasih Mas. Mana punya gue 2 miliar 23 tahun mau jadi duit di mana gue? Jadi kalau misalnya nih harapan lu JB naik nih Ya harapan gue dia kerjain yang diomongin Iya. sih. sesuai dengan apa? Harus sesuai. Harus kerjain yang dia omongin gitu. Ya, Mau apalagi siapapun, dia di dapil 2. apalagi di utara gitu ya. Dapil dua Terutama ya gue kan gede di sini ya, gue Iya. tahu permasalahannya orang-orang sini itu apa aja. Mereka males-malesnya kayak gimana. Iya. Kan kita nggak usah ngomong munafik lah gitu. Iya. Semua orang butuh Benar. Gue juga pekerjaan. tahu. Tapi tidak semua orang mau bekerja. Berarti kesadarannya dong atau gimana? Ya enggak, kayak gitu. Jadi kayak ada kayak misalnya nelayan. Nih, lu kan ke sono kan? Iya. Ya. Petani apa nelayan kijing kan, yang pakai tali Kampung gitu. nelayan Nah, kijing ya. sekarang kalau orang ditarik suruh jadi PU DKI, suruh jadi pasukan oranye. Apa mau? Karena belum bukan kebiasaan. Karena Iya. Iya. bukan bidang mereka ya, mereka nggak mau gitu. Terhitungnya ya udah pengangguran gitu, padahal enggak kan? Iya. Kan mereka nelayan kijing, yang buruh kijingnya tuh yang Iya. ngupas Ngupas kerang Iya. juga. Itu kan sebenarnya pemerintah harus hadir di situ. Benar bekerja kan, Iya. benar produktif sebenarnya. Makanya tadi gue bilang orang tuanya malah nyuruh anaknya nerusin jadi nelayan karena itu yang mereka tahu selama ini. Nyamannya sama itu, kayak ngapain lo ngambil resiko tinggi apa gitu itu loh. pengaruh kan harus meneruskan Berarti itu pengaruhnya harus makan siang gratis. Biar apa tadi? Salah satunya sekolahnya juga harus sesuai sama sektor industri sih. Sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Jadi misalnya kita lihat tadi gue juga ngomongin kayak soal pengangguran di sini, gue juga tahu kan banyak Astra dan lain-lain gitu ya. Bisa disebut gak? Sebut aja, tinggal sensor, editor yang bingung biarin aja. Lu jangan pusing, ada editor. Jadi Tinggal maksud tit, ya kan? ya contohnya gitu. Jadi udah kolaborasi sama kantor-kantor, sama swasta, BUMD dan lain-lain. Ya mereka bisa narik langsung dari sekolahnya gitu. Ya karena ya masalahnya di sini sekolahnya juga sekolah asal ijazah sih, gimana ya? Iya. Itu Yang penting kadang lulus. Benar. Iya, yang penting lulus. Itu yang menurut gue Ada yang jujur ya, banyak gue sekali kalau kayak kritik gitu. gue menurut gue zonasi juga belum benar Emang dilakuinnya. nggak bener, udah gak ada benernya. Maksud gue ya at least lo harus sesuaiin dulu lah sekolahnya udah proper atau belum. Ini malah makin yang equal bukan opportunity ya tapi Iya. disparitasnya. Gue jujur aja lebih setuju kayak dulu kalau gue ya pribadi ya. Lebih setuju kayak by ini nilai. Nilai. Iya. Karena Jadi punya udah, kesempatan. dari manapun ya. Orang punya kesempatan buat mutus siklus kemiskinan.
mereka ketemu sama orang-orang yang emang Setuju memiliki dong, pendidikan dong. ya pendidikan emang gue selalu itu nomor satu gue. Salaman dulu kita. Oke. Setuju ya. Kayak Berarti emang kayak sudah berdamai ya di sini. Iya. Ya, berdamai ya. Saya nanya dari tadi kan dia lihat apa orang tuanya gimana tadi yang dapat Dapat beasiswa di Jepang misalnya. Orang Tapi tuanya tetap pengen anaknya jadi udahlah jadi nelayan supir aja gitu, itu supir aja. makanya. Ada satu keluarga miskin, satu sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Sebagai contoh. Ya sekolah unggulan tadi juga. Tuh. Makanya perlu program itu. Oke, paling Kita sama-sama masuk sih tadi. Oke, masuk, udah. Ini udah mulai masuk, berarti Tipis, udah mulai tipis. berdamai ya. Tipis, ya kan? Itu. Oke. Gue jujur aja karena gue paling kalau mau bicara gitu caleg bre di Bekasi kena rebong sama gue gitu. Sampai gagap ngomongnya. Ini tukang ini Gue udah lumayan oke belum? ngomongin caleg. Pas banget lu di sini, tapi lu mantep bisa ngejawab dari apa pertanyaan dia. Bagus lah biar gue makin Iya. siap debat juga. Iya, cuman maksud gua kayak kalau misalnya emang di sini permasalahannya tuh beda lah kalau di utara. Ini kan lu spesifiknya utara kan. Permasalahannya tuh beda. Banyak juga orang yang apatis sama pendidikan. Kayak ya udahlah. Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya gue jadi MKL juga kerja di pelabuhan. Banyak gitu ya. Makanya ya kan. Ngurusin kartu kuning. Nggak penting lah bahasanya jadinya ya. Iya, jadi kayak nggak terlalu concern gitu untuk bersekolah yang bener gitu. Oke. Ya kalau ya emang perlunya dari bawahnya itu. Iya. Makanya itu yang gue bilang hilang dari awal karena mereka masuknya langsung SD. Berarti kan nih lo berdua TK. Oh ya, udah benar-benar deal ya. Oh kalau gue sih TK. Makanya kayak TK zaman atau dulu. PAUD. Nih, Iya. Sekarang SD kelas 1 itu berapa? 7 tahun apa berapa? Iya 7 tahun. Gila, gue 7 tahun dulu kelas 2 SD. iya gue udah dia benar. Iya kan? Benar. Gue 6 tahun. Iya. Kelas 1 SD. Kelas 1 memang 6 tahun. Sebelum SD kita TK dulu. Ya intinya lu berdua setuju lah ya kalau untuk pendidikan Ya, berarti soal Jakel kita pas ya. Oke, ini suka. sekarang gue pengen closing statement. Oh, udah closing aja nih. Closing statement ya. Kerasa. Iya. Conclusionnya buat lu kan Priok banget nih ya. Iya. Free your. Pesan lu buat warga Priok, apalagi anak muda Priok lah. Ya make sure aja bangun kalau pemilu lah. Iya itu tadi gue juga bilang gitu Jelas lagi sih, bang. ya, pasti. Soalnya hari kejepit. Make Pasti sure. pada mau liburan. Itu Valentine. Iya. Malamnya check in semua. Vacation. Itu Valentine. Dan kalau lu tahu pemilu pasti selalu ada Rabu. Oh iya. Iya. Ada wetonnya itu. Jawa emang. Emang Jawa. Selama ibu kotanya masih di Jakarta ini mitosnya. Oke. Presidennya pasti orang Jawa. Oke. Makanya harus pindah ke IKN. Makanya mau dipindahin ke IKN. Cuman kan Biar nggak Jawa sentris. Oke. Tepuk tangan dong ya. Buat Dobji sama Zebi gila eksklusif banget yang bisa bertiga di sini. Iya. Halo, Oke, thank you buat Uncle Doms ya, sehat selalu ya, sukses buat kegiatannya. jadi gimana itu? Iya, jangan di sini nanti aja. Oke, Devi, keren, mau maju ke sini. Iya, udah dong. Ingat aja pokoknya siapapun yang menang kita harus menang.